Ustaz, kata seorang ustaz, Rasulullah pernah diundang ke duri arwah atau makan-makan di rumah kematian. Hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang tidak benar. Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ya kumpul-kumpul makan-makan ke duri di rumah kematian. Lebih Rasulullah SAW sendiri yang melarangnya. Bahkan seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah tegas mengatakan itu termasuk meratap. Ya, itu termasuk meratap. Bahkan disebutkan dalam hadis isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhu. Buat untuk keluarga Ja'far makanan karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ya. Kalau menyolatkan mayat, boleh enggak domirnya dirubah? Allah maghfir lahum jadi Allah maghfir laha. Allahu a'lam ya. Sebagian ulama mengatakan lebih baik jangan dirubah. Kenapa? Karena domir itu bukan kepada jenis kelamin, tapi domir itu kembali kepada mayat. Artinya Allahumma gfir li hadzal mayyit, dan kata mayyit itu umum untuk laki-laki maupun perempuan. Yang lebih bagus tidak perlu dirubah. Kalau ada orang sudah meninggal tapi belum berkorban, apakah ahli warisnya mengkorbankannya? Tidak perlu. Karena tidak ada riwayat, kata Syekh Utsaimin, tidak pernah kita mendengar ya ada sahabat atau tabi'in mengudhiyahkan, menyembelihkan hewan kurban untuk orang yang sudah mati. Walaupun itu demikian, kita tidak berani mengatakan itu hukumnya tidak boleh. Sebab ulama mengatakan boleh, karena kurban itu sama dengan bersedekah, dan bersedekah dengan mayat itu adalah diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis ya Rasulullah, inna ummi matat ya faltatan, hai Rasulullah, ibuku meninggal secara tiba-tiba. Wa adhunnu law takallamat la tasaddaqat. Saya menyangka kalau ibuku masih sempat untuk berbicara, ia akan bersedekah. Apa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuknya? Maka Rasulullah sabda, tasaddaq anha, sedekahkanlah untuk dia. Maka dari itu Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan boleh ia berkorban untuk mayat, karena ia mimbar sedekah. Adapun Syekh Utsaimin, seingat saya dalam Syarah Mufti, beliau mengatakan bahwa berkorban untuk mayat itu saya belum dapatkan riwayatnya dari sahabat tabi'in dan tabi'in, tapi untuk menghukumi itu bid'ah pun juga sulit, kata beliau. Boleh tidak Ustaz dalam satu liang lahat menumpuk beberapa jenazah? Pada asalnya haram. Pada asalnya tidak boleh di dalam satu liang lahat itu ada dua jenazah. Kenapa? Karena yang pertama itu menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua itu menyakiti si mayat. Tapi kata para ulama, indal hajah, ketika dibutuhkan, karena banyaknya mayat, maka boleh dalam satu liang itu beberapa mayat. Ya, khusus ketika dibutuhkan saja. Apakah kalau si perempuan itu rambutnya pendek tetap dikepang juga? Tidak perlu. Kalau memang rambutnya pendek sekali kayak laki-laki, tidak perlu. Apabila yang meninggal orang tua laki-laki yang memandikan anak kandung perempuannya, hukumnya bagaimana? Tetap tidak boleh. Ya, karena ini berhubungan dengan sebagaimana anak kecil saja nggak boleh melihat kemaluan ibunya atau bapaknya sesudah besar.
Demikian pula setelah mati. Makanya dalam Al-Quran sebutkan dalam surat An-Nur ada 3 waktu seorang anak nggak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Sebabnya kenapa? Kata para ulama, sebabnya di waktu-waktu itu biasanya orang tua menanggalkan pakaiannya. Nah, ketika kita hidup saja tidak boleh melihat aurat orang tua kita, apalagi sudah sama saja demikian sudah mati tidak ada bedanya. Maka dari itu, jenazah laki-laki dimandikan oleh anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ketika kita memasuki pemakaman, apakah seperti alas kaki, sendal dan yang lainnya dibuka? Iya, sunnahnya begitu. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yang masuk perkuburan dan memakai sendal sibtiyah. Maka Rasul sabda, ya sahibas sibtiyatain alqi sibtiyatain. Hai yang pakai sendal sibtiyah, itu buang sendal itu. Tapi kalau keadaannya misalnya tanah perkuburan becek karena akibat hujan, maka tidak apa-apa kita pakai sendal lil hajah. Boleh tidak ketika kita menguruk mayat, ketika hendak dikuburkan kita injak-injak? Demikian harusnya. Sebab kalau kita tidak injak-injak, itu nanti besok-besok tanah itu akan ke dalam. Kenapa? Karena tidak padat. Harus injak-injak supaya apa? Keras. Boleh tidak jenazah dikafankan dengan kain ihram? Boleh. Kain kafan itu tidak harus dari kain ketoron atau hero atau enggak perlu. Yang jelas kain apa saja, selama kain itu putih dan bagus. Maka dengan kain ihram boleh? Boleh. Ya tidak apa-apa. Bagaimana hukum mendudukan mayat sebelum memandikan dengan maksud mengeluarkan kotoran dari perut melalui mulutnya? Tidak sunnah. Ya, dan itu juga termasuk masyaqqah, sesuatu yang susah, menyulitkan. Dan sesuatu yang menyulitkan dalam Islam itu mendatangkan kemudahan. Kalau kita bertakziah, doa apa yang kita baca? Yang kita baca adalah, yang disunahkan bertakziah itu adalah menghibur supaya si keluarga yang ditinggal itu tidak bersedih. Sebetulnya tidak ada bacaan khusus, cukup kita katakan seperti Rasulullah SAW, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Ya. Milik Allah lah yang Allah ambil. Milik Allah pula apa yang Allah berikan. Semua milik kita. Dan setiap orang pasti akan kembali kepada Allah. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu bersabar dan harapkan pahala semuanya kepada Allah. Artinya kita hibur. Takziah itu tujuannya adalah menghibur si mayat supaya tidak bersedih. Dan takziah itu akhirnya tidak dibatasi dengan 3 hari. Kapan saja, ketika kita baru mendengar misalnya teman kita kematian orang tuanya, setelah setahun kita bertakziah, boleh. Ya. Bolehkah kita menguburkan mayat sesuai dengan amanahnya? Misalnya dia meninggal di Jakarta, amanahnya sebelum mati kalau mati dikuburkan di Bandung. Ini namanya wasiat dalam rangka bermaksiat, dalam artian bertabrakan dengan dalil. Maka wasiat seperti ini dengan kesepakatan para ulama yang saya ketahui tidak boleh dilaksanakan. Karena wasiat itu syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata wasiat itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh dilaksanakan.
Di tempat kami, orang setelah dibaringkan dengan kepala di timur dan waktu disolatkan kepala mayat di sebelah selatan. Bagaimana posisi yang sunnah? Posisi yang sunnah seperti itu. Kalau kiblat menghadap ke sini, kepala di sini, dan kaki di sini. Berarti kalau kiblatnya ke mana? Ke barat, ya, kepalanya ke mana? Utara, kakinya ke selatan. Ya. Berapa ikatan tali untuk mayat yang memenuhi syariat? Tidak ada ketentuan. Ya, secukupnya. Ya, batasannya apa? Secukupnya. Kalau nggak cukup ya boleh diikat lagi. Kebiasaan di masyarakat bahwa mayat itu harus dibuka pocongnya. Apa ada sunnahnya? Saya belum dapat dalil. Yang ada perkataan para ulama disukai. Tujuannya apa? Mempermudah penghancuran si mayat itu. Ya, disukai saja, yustahabbu. Apa maksudnya melempar tanah 3 kali genggam? Itu nggak tahu. Ya, yang pertama, akhi, mengetahui hikmah itu tidak wajib. Yang wajib adalah menjalankan seperti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rasulullah mensunahkan kita untuk melempar 3 kali. 3 genggam. Ya, maksudnya apa, Ustaz? Ya, kita nggak tahu ya. Rasulullah yang memerintahkan kok. Seperti misalnya orang sholat Allahu Akbar. Ustaz, kenapa nggak Subhanallah? Kenapa nggak Alhamdulillah? Yaitu terserah yang punya syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah perlu dipastikan bahwa semua kotoran dalam perut mayat sudah keluar? Tidak perlu. Cukup dugaan kita yang kuat saja. Kalau sudah dimandikan, selesai nih ya. Ketika kita sudah angkat mau dikuburkan, ternyata keluar lagi kotoran. Apakah harus dimandikan lagi? Jawab tidak perlu. Sudah selesai. Iya. Bila kubur dan dubur tidak disumpal kapas, apakah mandi perlu diulangi jika keluar lagi kotoran? Sudah disebutkan tadi, tidak perlu diulangi. Kalau keluarnya pas ketika memandikan, cukup diobehin aja. Ya, dibersihkan aja. Karena tidak bisa dikiaskan dengan orang yang hidup ya. Kalau orang hidup betul, ketika kita sholat untuk kentut, wajib kita apa? Wudu lagi. Nah, sekarang mayat kemudian keluar dengan sendirinya. Ya, sementara kita sudah bersihkan semuanya. Akhirnya gara-gara itu diwajibkan bersihkan lagi, maksudnya dimandikan lagi dari awal. Ini mana dalilnya? Dan mengkiaskan orang yang sudah mati dengan yang hidup itu tidak benar. Kecuali dalam perkara-perkara yang Rasulullah SAW mempersamakannya. Bolehkah menunggu waktu sholat Jumat untuk sholat jenazah? Kalau meninggalnya di hari Jumat misalnya, kemudian ditunggu nanti aja deh pas sholat Jumat dengan harapan ya bisa disolatkan dengan jumlah yang banyak, tidak apa-apa. Boleh, fil maslahah boleh. Pada waktu akan melaksanakan sholat jenazah, pemimpin sholat bertanya, apakah almarhum ini baik? Ya, ini pun tidak ada sunnahnya. Adapun hadis, suatu ketika Rasulullah SAW lewatlah jenazah. Lalu para sahabat memuji dengan kebaikan. Lalu Rasulullah bersabda, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah. Lalu para sahabat memuji ia dengan keburukan. Mereka memburuk-burukan jenazah ini. Ini orang waktu hidupnya gini.
Maka Rasul bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Umar bertanya, ya Rasulullah, apa makna wajabat? Kata Rasulullah, kalian tadi memuji dengan kebaikan dan keburukan. Wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Tidak pernah kita mendengar setiap kali mau sholat Rasulullah mengatakan, apakah jenazah ini baik? Baik, gitu. Ya, dengan persaksian yang diada-adakan, padahal semua hadirin sudah tahu kalau ini suka mabuk-mabukan. Itu semua adalah perkara yang diada-adakan, ya. Tentunya bersaksi itu sesuai dengan yang kita ketahui. Kalau orangnya buruk, ya gimana? Ya. Dan hadis tadi pun juga keadaannya bukan Rasulullah yang minta, tapi memang para sahabat yang memuji. Apakah membaca doa iftitah ketika sholat jenazah itu sunnah? Tidak sunnah. Cukup membaca Al-Fatihah saja. Bolehkah istri atau anak perempuan mengantar sampai ke kuburan? Makruh. Karena Ummu Atiyah berkata, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan tersebut. Ustadz, tadi mandinya dengan gayung, bagaimana dengan selang? Boleh tidak? Ya nggak apa-apa. Tapi kita berusaha untuk tidak boros. Kalau pakai selang biasanya boros. Kita nggak bisa memperkirakan, keluar terus itu. Tapi kalau pakai gayung, itu kita bisa memperkirakan. Maka semakin irit, semakin sesuai dengan sunnah. Apakah makam harus selalu dibersihkan rumputnya? Tidak. Ya, tidak ada kewajiban atau keharusan atau perintah untuk membersihkan makam, tidak. Sebelum mensolatkan mayat, apa ada pidato dulu? Tidak ada. Ya, pidato dulu, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ceramah dulu kapan sholatnya ini. Maka ini semua dia ada-adakan, tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW oleh sahabat tabi'in dan tabi'in. Kalau untuk kemaslahatan boleh sebatas bertanya, apakah si mayat ini ada yang pernah berhutang? Silahkan. Iya. Tapi tentunya terkadang ada orang iseng aja, oh dia punya hutang sama saya, padahal enggak gitu. Ya, ini butuh saksi. Sebab kalau cuma mengklaim saja nanti malah menzalimi si mayat gimana? Bolehkah si mayat dikubur di bekas tempat orang kafir? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Harus dipisahkan antara kuburan orang kafir dan kuburan orang Islam. Tidak boleh dipersatukan, karena itu dilarang oleh Rasulullah. Bolehkah melaksanakan sholat jenazah sendiri-sendiri? Ya, sunnahnya berjamaah. Tapi kalau misalnya ya keadaannya misalnya ada orang datang belum sempat mensolatkan, sementara sholat jenazah sudah selesai, kita juga nggak ada teman ini mau mensolatkan, ya udah sholat sendiri aja. Ya, sholat sendiri aja nggak jadi masalah. Kalau keluarga kita tidak diperbolehkan dikuburkan di tempat terdekat dengan alasan tidak punya KTP di tempat itu, Masya Allah. Daripada ribut, gimana nih Ustaz? Kalau keadaannya memang takutnya mudarat, maka tidak apa-apa. Ya, dibawa keluar, dicari tempat yang di situ bisa dikuburkan. Kalau memang keadaannya susah dan sulit,
Ya. Apa yang harus dipersiapkan sebelum orang tua atau saudara kita meninggal dunia, tujuannya agar tidak panik? Yang dipersiapkan yang pertama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasannya setiap manusia itu pasti akan meninggalkan kita, meninggal dunia maksudnya. Kemudian kita mempelajari tata cara menyelenggarakan jenazah. Demikian pula kita berusaha untuk mengetahui atau memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang tua kita atau siapapun juga. Karena kita tidak tahu siapa duluan yang meninggal, apakah kita atau orang tua kita. Ustaz, ketika mengantar jenazah ke pemakaman kan terburu-buru sehingga mayat itu tergoncang-goncang. Akhi, berjalan cepat menuju makam itu hukumnya sunnah. Ketika kita berjalan cepat akhirnya mayatnya tergoncang-goncang, nggak jadi masalah. Ya. Karena mayat itu tidak merasakan apa-apa lagi. Dan itu tidak termasuk menyakiti si mayat. Sebab kalau dia berjalannya cepat begitu, goncangannya sedikit, tidak terlalu, kecuali kalau dia bawanya sambil lari-lari gitu kan. Baru. Saya pernah mendengar dari seorang penceramah, katanya salah satu tanda akan datangnya kematian, ubun-ubun kepala berdenyut-denyut. Nanti semakin dekat di hari kematian ini semakin kenceng tuh denyutnya. Bohong. Ini dongeng, ngabo bodoh budak cengeng. Apa hikmah si mayat dimandikan dengan sebersih-bersihnya? Ya karena dia akan dihuburkan dan akan menghadap kepada Allah. Bukannya yang menghadap kepada Allah itu rohnya, bukan jasadnya. Ya. Akhi, sekali lagi itu yang diperintahkan oleh syariat. Kewajiban kita, akal kita ini ya sami'na wa ata'na. Ya, itu yang diperintahkan. Yang kedua, ini untuk menghormati seorang muslim, manusia. Yang membedakan dia dengan hewan. Kalau hewan nggak dimatiin, langsung dikuburin, bahkan dibuang begitu saja. Ya. Benar tidak yang mengantarkan jenazah lebih dari 40 orang dijamin jenazah masuk surga? Enggak. Mensolatkan. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang semuanya bertauhid dan menjauhkan kesyirikan, maka ia akan mendapatkan syafaat dan masuk surga. Baik, ya akhi, saya kira cukup. Saya mohon maaf tidak bisa sampai zuhur karena ada keperluan lain. Ini saja, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.